Jumpa lagi dalam video saya kali ini masih seputar roller coin part 4. Ada beberapa informasi yang ingin saya bagikan kepada kalian. Namun sebelumnya saya berharap kita semua selalu sehat dan bahagia ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, bisa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan akan informasi-informasi positif yang bisa saya bagikan seputar pengalaman saya. Oke. Di part 4 ini roller coin, saya mau informasikan bagaimana cara ini bagi-bagi split power. Eh, Baru kemarin setiap Senin, maksud saya setiap Senin roller coin itu memberikan yang namanya bukan daily, weekly reward. Nah, informasinya itu mereka bagikan ke beberapa medsos, salah satunya Twitter. Nah, bentar ya. Kemarin ini di Twitter mereka memberikan informasi kalau split powernya kalau di Doge itu ada kenaikan 100% dan kalau Ethereum 40%. Ini saya lupa apa Solana kali ya, 67%. Nah, oke. Nah, terserah kalian mau splitnya bagaimana, strategi masing-masing. Kalau saya bagaimanapun juga RLT selalu saya prioritaskan supaya nantinya bisa ditukar dengan miner. Oke. Nah, kalian klik ini yang tanda panah di bagian My Power. Di sampingnya ada tulisan 0,78%, kalian klik. Lalu kalian klik Split Power. Nah, ini contohnya strategi saya ya guys, ya, roller tokennya saya 90%. Dan karena di weekly rewardnya itu lagi salah satunya adalah Ethereum, saya bagi ke 10%. Lalu kalian jangan lupa klik save, oke? Nah, oke, setelah ini saya mau memberikan informasi juga. Sekarang kalian klik games. Ada kalanya kita kan istilahnya ini kalau nggak bermain gamenya itu power buat minernya itu kan nggak bertambah. Nah, ada saatnya kita kan jenuh nih, atau ada beberapa kerjaan kan nggak cuman main game doang. Nah, bagaimana caranya supaya power kita itu paling nggak merosot tajam? Saya ada tipsnya. Eh, Sepengalaman saya itu adalah begini guys. Kalian pilih game-game yang dapetin poinnya itu kalau menang lumayan besar. Nah, salah satunya adalah kalian bisa main Token Blaster. Token Blaster itu sebenarnya kayak semacam misi utama. Sebisa mungkin kita harus capai level 10 guys. Seperti di video-video sebelumnya yang saya bilang, sebenarnya kalau saya lihat roller coin game-gamenya itu poinnya adalah di game ini sebenarnya. Kenapa? Karena di level 7, 8, 9, 10 itu gampangnya minta ampun. Karena eh, cukup kalian tembakin targetnya yang besar itu, lalu kalian menang dan dapat poinnya lumayan. Dan dikerjakan misinya juga cuma ya sekitar berapa detik doang, tapi poinnya gede guys. Asalkan kita menang gitu. Di token blaster itu yang paling greget itu memang di level 6-nya. Itu level 6-nya itu susah sekali. Nah, setelah kalian bisa lewat di level 6 itu untuk level-level selanjutnya itu gampang sekali. Oke. Sebentar saya skip ya guys. Oke, udah saya skip ya biar mempersingkat video. Selain dari token blaster, ini karena saya sebentar. Misi hari ini kan harus bermain Flappy Rocket dan Kryptonoid memenangkannya sebanyak 15 kali supaya bisa dapat experience point buat event season 4. Oke, oh ya sekalian saya review, kan saya belum review ya. Ini game Flappy Rocket itu mirip Flappy Bird kalau kalian pernah memainkan game jadul. Nah, itu mirip Flappy Rocket. Tips untuk memenangkan game ini yang sepengalaman saya sih tidak ada ya, cuman mesti lihat aja celah-celahnya bagaimana supaya bisa melewati tiangnya itu supaya jangan sampai terkena tiangnya.
Oke, saya ulang sebentar ya. Game yang bisa menstabilkan atau paling enggak mengurangi eh, dampak pengurangan dari power buat miner kita itu adalah satu token blaster. Nah, ini kedua Cryptonoid, guys. Token blaster dan Cryptonoid itu adalah dua game yang besar memberikan power buat kita. Tapi yang paling terbesar itu sebenarnya saya udah lihat Cryptonoid, guys. Cryptonoid review gamenya cara mainnya seperti ini. Dan tips memenangkan permainan ini adalah sebisa mungkin kita apa nih namanya ya, beribet, tektok bolanya ini ke yang sudut paling atas. Dan kedua adalah hoki-hokian juga sih sebenarnya mendapatkan item api. Karena kalau dapat item api itu bisa menembus temboknya tanpa harus tektokan bola ke temboknya atau ke antar baloknya itu. Oke. Sekarang game ketiga yang bisa menstabilkan adalah Crypto Hamster. Crypto Hamster lumayan susah, guys. Namun sebelum diupdate, ini sebenarnya Crypto Hamster model mainnya nggak begini, guys. Dia itu lambat, ini kan cepat. Sebenarnya dibikin cepat ini saya lebih suka sih. Cuman ya ada plus minus juga. Minusnya adalah kita agak susah ngelihat itu tuh aliennya itu, menghindarinya. Nah, kalau plusnya adalah ya lebih cepat loncatnya. Cara mainnya adalah kalau misalnya hamster yang mau ke kiri, kita tap kiri. Dan kalau misalnya loncatnya mau panjang, tapnya itu kita tekan dulu supaya nanti dia bisa loncatnya lebih panjang. Begitu juga ke arah kanan, sama caranya dengan yang kiri. Di tap atau kalau mau loncatnya lama, loncatnya mau tinggi, kalian bisa ditekan tapnya. Oke. Kita lihat validatingnya, rewardnya. Oke, choose game lagi. Nah, sekarang game keempat yang bisa menstabilkan itu adalah Dr. Hamster, Token Surfer, dan Lambo Rider, guys. Nah, itulah ya game-game yang saya sebutkan itu yang bisa menstabilkan kita punya power pada saat kita lagi jenuh atau lagi lumayan sibuk. Jadi kita nggak bisa stabilin buat mainin gamenya secara intens. Cara main Dr. Hamster ini dia mirip game jadul Nintendo zaman dulu yang judulnya Dr. Mario, guys. Jadi kita harus samain warnanya, tapi fokusnya sama yang di kotak yang di sebelah kanan itu, guys. Kan itu ada monster biru. Nah, fokusnya di situ aja. Cukup mudah. Dan poinnya lumayan sih. Lumayan untuk bisa menstabilkan kekuatan miner kita. Oke. Game berikutnya yang bisa menstabilkan adalah Token Surfer. Token Surfer cara mainnya gimana sih? Nah, cara mainnya adalah ini ada hamster lagi naik skateboard. Cara loncat tinggal tap aja satu kali. Namun kita bisa loncat dua kali. Caranya adalah di tap dua kali nih, guys. Nah, gitu. Tap sekali, tap dua kali. Tunggu, tap sekali, tap dua kali. Nah, gitu. Oke. Terus kita ambilin koin-koinnya deh sesuai dengan limit koinnya itu nanti dia baru kita menang. Oke, limit di level ini adalah kita harus bisa mencapai 700, maka kita bisa menang. Oke, sekali lagi ambil koin, menang deh. Cukup mudah game ini. Lalu jangan lupa klik gain power untuk divalidasi, verifying poin kita. Oke, klik collect, habis itu choose game. Oke. Oke, game terakhir yang bisa menstabilkan sepengalaman saya adalah Lambo Rider. Cara mainnya gimana? Nah, cara mainnya adalah kalau kita mau menggerakkan mobil kita ke atas, cukup di swipe ke atas. Kalau mau ke bawah, swipe ke bawah. Oke. Hindari untuk jangan menabrak batu-batu atau penghalang-penghalang.
Misi menang di dalam game ini adalah mirip dengan yang tadi, Dr. Hamster, yaitu ngambilin koinnya sesuai dengan limit poin yang harus kita dapat untuk bisa melewati level ini. Cukup mudah juga main game ini. Namun seiring waktu naik levelnya nanti kecepatan bertambah. Oke, jangan lupa klik gain power. Oke. Oke, selesai. Nah, collect. Oke, di part 4 ini cukup sekian. Saya review dulu sebentar. Game-game yang bisa membuat stabil kecepatan miner kita adalah satu, Token Blaster. Lihat, rewardnya 1288. Kedua, Cryptonoid. Lumayan dapat 1200. Ketiga, Crypto Hamster 1151. Lalu Dr. Hamster 593. Token Server 686 dan Lambo Rider 1237. Nah, paling mantep nih sebenarnya Token Blaster. Nanti kalau udah bisa level 10, wow, bisa dapat 2600-an kemarin. Saya pengalaman Cryptonoid juga. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Always healthy, happy, and wealthy. Okay guys, see you. Thank you for watching.